Hai, perkenalkan nama saya Friska Tumanduk. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang epidemiologi kanker payudara demi memenuhi tugas mata kuliah epidemiologi reproduksi. Epidemiologi kanker payudara, kelompok 2. Latar belakang kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel abnormal berasal dari kelenjar susu pada payudara. Kanker payudara terjadi karena sel membelah lebih cepat, yang dimana sel-sel berasal dari ductus lactiferi yang lama tidak mati, dan sel-sel baru yang berasal dari sel ductus lactiferi terus tumbuh dan berinvasi, sehingga sel tersebut berkembang tidak terkendali dan sel normal mati. 1,2 International Agency for Research on Cancer 2018 menyatakan terjadi peningkatan penderita kanker setiap tahunnya. Mulai dari tahun 2008, terdapat 12,7 juta kasus kanker di dunia dan terus-menerus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi 18,1 juta kasus kanker. Selanjutnya, bab 2 pembahasan definisi kanker payudara. Kanker payudara adalah pertumbuhan sel tidak terkendali di dalam payudara. Kanker payudara merupakan keganasan penyakit yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan payudara. Jaringan payudara terdiri dari kelenjar susu, saluran susu, dan jaringan penunjang payudara meliputi jaringan lemak dan jaringan serat konektif. Selanjutnya, faktor resiko kanker payudara. Faktor resiko yang erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker payudara antara lain jenis kelamin, wanita usia lebih dari 50 tahun, riwayat keluarga dan genetik, atau pembawa mutasi gen BRCA1, BRCA2, ATM, atau TP53. Riwayat penyakit payudara sebelumnya, DCIS pada payudara yang sama, LCIS, densitas tinggi pada mamografi, riwayat menstruasi dini 12 tahun ke bawah atau menarche lambat 50 tahun ke atas, riwayat reproduksi, tidak memiliki anak dan tidak menyusui, hormonal, obesitas, konsumsi alkohol, riwayat radiasi dinding dada, faktor lingkungan. Selanjutnya, pencegahan kanker payudara. Prevensi dan deteksi dini. Pencegahan primer adalah usaha agar tidak terkena kanker payudara. Pencegahan primer berupa mengurangi atau meniadakan faktor-faktor risiko yang diduga sangat erat kaitannya dengan peningkatan insiden kanker payudara. Pencegahan sekunder adalah melakukan screening kanker payudara. Screening kanker payudara adalah pemeriksaan atau usaha untuk menemukan abnormalitas yang mengarah pada kanker payudara pada seseorang atau kelompok orang yang tidak mempunyai keluhan. Selanjutnya, diagnosis kanker payudara. Amnesis dan pemeriksaan fisik keluhan utama: 1. Benjolan di payudara, 2. Kecepatan tumbuh dengan tanpa rasa sakit, 3. Nipple discharge, traksi puting susu dan krusta. Yang keempat, kelainan kulit, dimpling, pale orange, ulcerasi, dan 2. Venektasi. 5. Benjolan ketiak dan edema lengan. Keluhan tambahan: 1. Nyeri tulang, 2. Sesak dan lain sebagainya. Lanjutan pemeriksaan fisik. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk menilai status lokalis dan regionalis. Kemudian dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan pencitraan. Epidemiologi kanker payudara merupakan masalah yang sering dihadapi oleh negara berkembang dan negara maju, dengan jumlah kematian keseluruhan adalah 522 juta kematian. Di negara berkembang terdapat 324 juta kematian, dan di negara maju terdapat 190 juta kematian. Selanjutnya, patogenesis kanker payudara. Patogenesis kanker payudara terbagi atas beberapa tahap: hiperplasia duktal, hiperplasia apitik, karsinoma in situ baik duktal maupun lobular.
deteksi dini kanker payudara di usia 20 tahun, pada usia 30-40 tahun, pada usia di atas 40 tahun, pada saat usia di atas 50 tahun. Pemeriksaan kanker payudara sendiri ada 3 langkah sederhana melakukan sadari, yaitu di depan cermin, saat mandi, dalam posisi berbaring. Bab 3 penutup. Kesimpulan, penyakit kanker payudara erat kaitannya dengan keberadaan wanita. Akan tetapi meskipun melalui data yang diberikan Kementerian Kesehatan menunjukkan betapa tinggi angka kasus baru per tahun, tidak serta-merta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para perempuan, untuk mulai mengurangi faktor-faktor resiko kanker payudara, seperti salah satunya stres kronis. Terima kasih.